ini, izinkan saya terlebih dahulu men-share materi supaya kita bisa belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bagaimana orang tua memberikan kasih tanpa syarat kepada anak-anak kita, memberikan rasa aman. Nah, malam hari ini kita belajar tentang orang tua menolong anak-anak menemukan, mengembangkan, dan memakai semua potensi yang Tuhan berikan bagi kemuliaan Tuhan, serta jadi berkat bagi banyak orang. Jadi what will you do with his gift? Jadi ada potensi-potensi yang Tuhan berikan ke dalam diri kita sebagai orang tua dan tentunya juga kepada anak-anak kita. Adakah orang-orang tua yang memang masih ragu, potensi saya apa ya? Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ya, dalam hidup saya, dan saya belum jelas. Nah, saya berharap penjabaran malam hari ini kita semakin dibukakan, semakin terang, semakin mengerti bahwa kita bisa menemukan potensi yang Tuhan berikan kepada kita, lalu kita juga mengembangkannya, artinya membuat potensi kita itu menjadi kekuatan yang bisa kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, serta bagi banyak orang. Nah, potensi yang Tuhan berikan ini kita bisa pakai di mana saja, baik di dalam keluarga kita sendiri, di komunitas, di gereja, di kantor, di mana aja. Yang penting kita bisa menemukannya, mengembangkannya, dan kita bisa memakainya. Nah, sementara kita juga sebagai orang tua menemukannya, mengembangkannya, dan memakainya, maka kita juga bisa sambil berjalan menolong anak-anak kita menemukan potensi mereka, mengembangkan, dan memakai potensi itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Misalnya saya kasih contoh misalnya saya tanpa sadar Tuhan melatih saya untuk menulis sederhana sekali. Ketika belum ada komputer, masih ada mesin tik, setiap hari Minggu ibadah saya yang membuat renungan. Jadi saya ketik pakai mesin tik biasa, lalu saya buat jadi sebuah warta jemaat. Ya sangat sederhana sekali, tempelan. Lalu kalau tempelan itu difotokopi ada tanda bahwa ada garis-garis, lalu saya mulai kasih tip X dan sebagainya, jadi bagus, lalu saya fotokopi dan bagikan kepada jemaat. Dan itu sudah bertahun-tahun ketika waktu kami masih tinggal di Pesing dan Grace masih sangat kecil sekali. Dan sampai hari ini itu berkembang. Sampai hari ini berkembang, saya bisa menulis 2 buku, dan saya terus menulis renungan Good News dan renungan pria, dan ke depannya saya sudah berencana ada beberapa buku yang saya akan buat. Kenapa? Saya menemukan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dan saya mulai mengembangkannya. Nah, ini contoh. Kalau kita bisa menemukan itu, misalnya contoh lagi, setelah saya tahu karunia saya adalah salah satunya adalah menasehati, itu tentunya akan diteguhkan dari pengalaman-pengalaman hidup kita, dari remaja, pemuda, lalu menikah, punya anak, dan sebagainya. Nah, itu akan ada tanda-tanda itu. Tapi kita mesti tahu menemukannya, dan lalu kita mengembangkannya, dan kita bisa pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan bagi banyak orang. Nah, saudara, berbicara tentang potensi, kita perlu mengerti dulu tentang apa arti potensi diri. Nah, potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud, yang harus kita temukan, yang harus kita gali, maupun yang telah terwujud. Oh iya, ini ternyata potensi saya. Akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Itu potensi. Jadi potensi adalah sebuah kekuatan tersembunyi yang kalau kita temukan, kita tempa, kita bentuk, kita matangkan, kita latih, maka itu akan menjadi kekuatan nyata yang akan menolong kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi saudara,
saudara boleh screenshot, saudara boleh foto dan sebagainya, karena ini sangat penting menolong kita menjadi lebih maksimal, menolong anak-anak kita menjadi lebih maksimal, saudara. Nah, saudara, apalagi kita punya visi misi, punya kerinduan mengalami 7 kemajuan. Nah, salah satunya adalah kita mulai menemukan ini. Kenapa? Karena ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, berbicara tentang potensi itu kita pertama-tama berbicara tentang spiritual gift atau artinya karunia atau pemberian rohani. Pemberian rohani. Nah, pemberian rohani dibagi 3. Yang pertama adalah pemberian rohani dari Bapa, kedua pemberian rohani dari Yesus, dan ketiga adalah pemberian rohani dari Roh Kudus. Nah, kita akan coba bahas sederhana pada malam hari ini. Nah, ada pemberian, ada karunia yang bisa jadi potensi yang Tuhan berikan kepada Bapa. Nah, ini ada di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi ini menurut kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jadi kita nggak bisa iri dengan orang lain, kok dia punya karunia itu ya, saya tidak. Kenapa ya? Karena memang Tuhan memberikan karunia itu kepada orang tersebut dan kita diberikan karunia yang lain ya. Jadi kepada kita, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi ada karunia bernubuat. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jadi ada orang-orang yang yang sebetulnya kita bisa lihat orang-orang tersebut, iya ya, memang dia punya karunia melayani. Contoh seperti Marta. Marta itu punya karunia melayani, hanya dia belum belajar untuk mendewasakan dirinya supaya seimbang antara karunia dengan karakter. Nanti kita akan belajar di minggu-minggu berikutnya tentang karakter ya. Baiklah, kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi ada orang-orang yang punya karunia mengajar. Kalau dia ngajar sederhana, simple, dapat dimengerti dan menyentuh hati, wah bagus sekali. Tapi nggak semua orang punya karunia untuk mengajar, nggak jadi masalah. Jadi kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau orang lain punya karunia mengajar kita, enggak ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan memang mau pakai kita di karunia yang lain. Misalnya contoh, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Jadi berfungsi sesuai dengan karunia yang Bapa berikan. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Dia punya karunia memberi. Nah, kalau dia memberi, dia nggak hitung-hitungan, dia nggak lihat situasi dan kondisi. Kenapa? Memang itu bawaannya, saudara, bawaannya. Nah, seringkali, saudara, kalau kita nggak disertai dengan karakter, biasanya orang-orang yang punya karunia-karunia itu kecewa ketika melihat orang lain nggak melakukan apa yang seperti dia lakukan. Misalnya contoh seperti Marta. Marta punya karunia melayani, tapi dia menuntut Maria yang tidak punya karunia melayani untuk melayani seperti dia. Kenapa? Karena karunia ini harus diimbangi dengan karakter yang tadi saya katakan ya. Nah, itu di minggu-minggu yang akan datang kita pertajam itu. Jika karunia untuk menasehati ayat 8, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Nah, kadang-kadang orang yang punya karunia memberi akhirnya tidak ikhlas. Kenapa? Ya karena ketidakdewasaan itu. Siapa yang memberi pimpinan? Nah, jadi ada orang yang memang punya karunia memimpin, tapi kalau dia belum dewasa, dia bisa jadi diktator. Dia bisa jadi pemimpin yang tidak membangkitkan pemimpin-pemimpin yang lain. Kenapa? Ya karena ketidakdewasaan itu. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah, saudara, kalau saudara menyadari, oh iya ya, saya punya karunia memimpin ya. Nah, lakukan dengan rajin. Tapi kenapa kita nggak lakukan dengan rajin? Karena kita masih ragu-ragu. Apa iya ya, saya punya karunia memimpin ya. Ragu-ragu, dan karena kita ragu-ragu, kita tidak bisa mengembangkannya dengan maksimal. Siapa yang menunjukkan kemurahan? Jadi ada orang yang punya karunia kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kalau kita simpulkan, ini karunia dari Bapa. Nah, jadi
Yang pertama adalah bernubuat, profesi, melayani, ministering, mengajar, teaching, menasehati, exhortation, memberi gifts, memimpin adalah leader, lalu kemurahan adalah mercy. Nah, saudara, ini karunia dari Bapa. Nah, saudara bertanya mungkin, Pak Hendra, bagaimana saya bisa menemukannya? Nah, puji Tuhan, kita ada tesnya. Kita ada tesnya. Mungkin Bapak Ibu dulu-dulu udah pernah tes. Ada juga yang mungkin belum. Ya, tapi kalau Bapak-Bapak mau tes kembali, silakan. Contohnya ya, saya sudah tes foto karakter itu beberapa kali. Yang saudara pasti pernah dengar ada merah, kuning, ungu, dan hijau. Nah, kira-kira beberapa hari yang lalu, saya tes ulang lagi untuk memastikan mana yang mengalami peningkatan, mana yang kurang, yang lemah gitu. Kenapa? Karena tes foto karakter itu kan tujuannya supaya kita jadi responding, bukan jadi labeling. Nah, itu nanti kita ke depannya juga akan belajar tentang bagaimana kita bisa menemukan potensi melalui temperamen, melalui karakter, melalui foto karakter tersebut ya. Nah, saya tes lagi, saudara. Kenapa? Karena udah cukup lama dan ternyata ada peningkatan. Misalnya contoh gitu ya. Dulu saya tesnya merah kuning atau kadang-kadang kebalik kuning merah. Ungunya sangat parah sekali. Ungunya sangat parah. Contohnya kalau ungu kan orang yang teliti, detil. Nah, hampir setiap kali saya keluar kota, saya pasti ada yang ketinggalan. Entah ketinggalan handuk lah, entah ketinggalan sikat gigi lah, sabun. Nah, istri saya selalu mengingatkan saya, Bi, sebelum tinggalkan hotel, cek tempat tidur, ruang mandi, dan sebagainya. Nah, tanpa sadar ketika saya mulai latihan-latihan, mengembangkan itu, ternyata kemarin saya tes, ungu saya malah jadi seimbang dengan warna kuning. Jadi saya bisa lebih teliti, saya lebih detail, ini contoh menemukan, mengembangkan. Nah, saudara, karunia Bapak juga gitu. Kalau saudara sudah menemukan di mana karunia, ini bukan berbicara bahwa karunia ini lebih tinggi daripada karunia yang lain, tidak. Karunia bernubuat lebih tinggi, lebih penting daripada karunia melayani, tidak. Semuanya sama-sama penting, semuanya sama-sama dibutuhkan, dan semuanya tidak bisa menonjolkan diri dan mengabaikan yang lain. Nggak bisa. Ini semua harus bekerja bersama-sama. Nah, itu sebabnya kita perlu menemukan. Nah, anak-anak contohnya ya, kita bisa melihat dari sejak kecil apakah dia punya karunia mengajar, melayani, bernubuat, memberi, memimpin, menasihati, kemurahan, udah ketahuan. Ketahuan banget sudah. Nah, dari anak-anak kita bisa tahu. Cuma sayangnya kita tidak diperlengkapi bagaimana menolong anak itu sudah tahu karunia-Nya yang Bapak berikan kepada dia, kita nggak menolong dia untuk terus konsisten mengembangkannya, konsisten meningkatkannya dan memakainya untuk mempermuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Ini karunia dari Bapak ya. Nah, sekarang kita nyambung karunia dari Yesus. Ini terdapat di Efesus 4 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Ingat, tadi di karunia Bapak juga dianugerahkan, jadi karunia, jadi kasih karunia. Jadi semuanya sebuah anugerah Tuhan menurut ukuran ya dari Tuhan, menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena porsinya masing-masing seperti yang Tuhan mau. Itulah sebabnya kata Nas, kala Yesus naik, ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ayat 9 ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ini bicara tentang Yesus, dan ialah Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar bla bla bla. Kalau kita lihat selanjutnya untuk ini dan sebagainya. Tapi kita nggak bahas untuk itu, tapi kita bahas inilah 5 karunia yang Yesus berikan. 5 karunia yang Yesus berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah rasul-rasul. Nah, disebut sebagai karunia atau disebut juga jawatan. Ya, jawatan, bukan jabatan. Memang kalau di Amerika khususnya, tidak alergi. Oh, dia rasul ini. Misalnya rasul ini, oh dia nabi ini. Nabi Cindy Jacob misalnya. Oh, dia penginjil Billy Graham. Oh, dia gembala ini, pengajar ini. Tapi kalau di kita di Indonesia, yang nggak alergi itu ketika kita nyebut penginjil, kita nggak alergi. Gembala, kita nggak alergi. Pengajar, kita nggak alergi. Tapi kalau bicara tentang rasul, Nabi agak sedikit alergi. Makanya di Indonesia agak sedikit kurang berkembang. Jawatan ini bukan berarti nggak ada. Secara tubuh Kristus secara umum, satu negara Tuhan berikan. Di gereja lokal pun Tuhan berikan. Jawatan-jawatan ini punya kemampuan, punya potensi ini. Nah, saya tidak punya waktu untuk mendetilkan yang tadi misalnya karunia nubuat itu apa, melayani apa dan sebagainya. Sama seperti ini, rasul-rasul itu fungsinya apa, nabi-nabi seperti apa dan sebagainya. Mungkin ke depannya akan lebih detail, tapi yang paling penting kita juga mesti tahu nih, saya dapat karunia dari Yesus apa ya? Apakah saya gembala? Wah Pak, nggak mungkin saya gembala. Itu mah gembala mah Pak Hendra. Bukan, saudara. Itu jawatan. Beda dengan jabatan. Saya jabatannya gembala. Bisa saja saya jawatannya bukan gembala. Kenapa? Karena saya pernah tes. Ini juga ada tesnya secara tertulis. Jadi ternyata kalau saudara mau tahu, gembala saya waktu dites itu nomor 4. Jadi jauh sekali. Jadi sebetulnya kalau menurut ukuran bukan gembala. Tapi karena di Indonesia, ia tidak familiar disebut rasul atau nabi, ya udah. Namanya kan gembala. Gembala gereja itu siapa? Gembala gereja itu siapa? Tapi kalau kita selidiki, bisa saja si gembala itu jawabannya bukan gembala. Mungkin saja rasul, mungkin saja nabi, mungkin saja penginjil, mungkin saja pengajar-pengajar. Nah, tapi saudara, Yesus juga berikan kepada gereja lokal. Jadi di jemaat kasih karunia pun sebetulnya ada. Hanya kita belum menemukannya dan kita belum mengembangkannya. Seandainya kita bisa mengembangkannya, pasti gereja jemaat kasih karunia sehat, bertumbuh, berkembang, yang tidak bisa kita pikirkan. Kenapa? Ya memang ini yang membuat gereja berkembang. Nah, saudara, kita lihat contoh-contoh ya di Indonesia. Kalau gereja yang memang si gembalanya punya karunia penginjil, itulah akan lebih cepat. Misalnya gembala yang punya karunianya nabi. Nah, ada di bagian-bagian, ada yang karunia pengajar, misalnya contoh. Di satu gereja di Semarang, saya nggak usah sebutkan namanya, satu kali saya sempat diajak teman saya, ini senior, saudara. Waktu itu saya datang umurnya udah 70-an. Dia salah satu hamba Tuhan senior yang cukup banyak menulis buku-buku. Karena apa? Memang dia gembala, tapi pengajar. Jadi saya masuk ke ruang kantornya, saya mulai tanya, saya mulai gali. Biasa, kalau kita mau belajar dari hamba-hamba Tuhan senior kan, kita mesti belajar dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana Om bisa nulis banyak buku, gimana ceritanya, bagaimana waktu-waktu dan sebagainya. Dan saya tahu, dan semua orang tahu, jemaatnya juga tahu bahwa hamba Tuhan ini, gembala ini punya karunia pengajar. Nah, ini contohnya ya. Jadi, saudara, dari karunia dari Yesus ini ada 5. Tadi dari Bapa ada 7. Nah, sekarang ada 5, yaitu rasul-rasul, apostle, nabi-nabi, prophets, penginjil, evangelis, gembala-gembala, pastors, pengajar-pengajar, teachers. Nah, tapi kan yang tadi saya bilang, gereja sekarang, oh dia gembala.
Bisa saja dia sebetulnya bukan karunia gembala. Mungkin dia bisa karena dia punya karunia dari Bapa, yaitu memimpin. Nah, itu contoh. Atau dia juga punya karunia dari Bapa, itu menasehati. Padahal mungkin dia pengajar, mungkin dia rasul, mungkin dia nabi, mungkin dia penginjil. Ini dari karunia dari Yesus. Nah, sekarang yang ketiga adalah karunia dari Roh Kudus. Karunia dari Roh Kudus itu terdapat di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Ingat sekali lagi tadi ada dianugerahkan, dikaruniakan, berarti apa? Memang ini semua pemberian. Potensi itu semua pemberian dari Tuhan. Dari Allah Bapa, dari Allah Anak Yesus, dari Allah Roh Kudus. Dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi semua karunia itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Apalagi karunia Roh Kudus. Nanti ada bedanya ya. Saya akan bedakan antara karunia Bapa, karunia Yesus dengan karunia Roh Kudus. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa beda hikmat, pengetahuan, nanti saudara tes dulu, baru saudara akan dapat penjelasannya ya. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi ada iman yang Tuhan berikan, tapi ada orang yang diberikan oleh Roh Kudus karunia iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Memang ada pelayanan yang Yesus bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya apabila mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, mereka akan sembuh. Tapi di sini khusus nih, ini orang dipercayakan karunia untuk menyembuhkan. Lebih banyak kuantitas kualitas yang terjadi melalui pelayanan orang yang punya karunia menyembuhkan ini. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Apa bedanya karunia bernubuat di sini dengan karunia bernubuat yang ada di karunia Bapa ya? Ini jadi catatan buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memperdalami. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi ada karunia yang dia lebih cepat peka. Ya ini bukan roh Tuhan, ini kedagingan. Misalnya ada orang yang kita pikir kerasukan, ternyata bukan. Kenapa? Karena ternyata mungkin dia ada gangguan, bukan dari setan, tapi ada gangguan jiwanya. Nah ini orang-orang yang memang dipercayakan untuk berfungsi di sini lebih cepat dibanding dengan orang-orang yang memang tidak dipercayakan itu. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi ada bahasa roh untuk dipakai buat sendiri. Ya, kalau kita belajar tentang bahasa roh, ada bahasa roh yang dipakai untuk umum. Artinya gitu. Jadi kalau dipakai untuk umum, harus ada orang yang menafsirkan, bukan menerjemahkan. Sangat berbeda antara menafsirkan dan menerjemahkan. Jadi dia menafsirkan. Ini pernah terjadi di tengah-tengah kita. Ada orang yang berbahasa roh, kita nggak ngerti itu bahasa apa, mungkin bahasa dari negara yang lain, kita nggak ngerti kan. Tapi Tuhan bisa pakai di antara kita untuk menafsirkannya. Oh, bahasa roh itu ditafsirkan seperti Tuhan lagi ngomong begini-begini dan sebagainya. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Apa bedanya karunia Bapa, karunia Yesus, dan karunia Roh Kudus? Karunia Bapa itu sudah menetap, dianggap menjadi milik kita. Oh ya, saya punya karunia menasehati. Ya, di mana saja ketika ada orang datang untuk minta nasihat, kita spontan bisa. Kenapa? Karena itu sudah menetap di kita. Sama dengan karunia jawatan Yesus. Misalnya kita punya jawatan mengajar. Kita diminta kapan saja ngajar bisa. Kita nggak stres. Pak nanti ngajar di sini ya oke, no problem. Walaupun mungkin bagi beberapa orang atau orang-orang tertentu aduh sulit banget ya
nggak bisa saya dan sebagainya. Nah, saya salah satu punya jawatan adalah mengajar. Jadi bagi saya enjoy gitu. Baca buku enjoy, mempersiapkan khotbah enjoy, mempersiapkan materi enjoy, nggak pernah membuat saya stres. Tapi ada bagian-bagian yang saya nggak bisa. Kenapa? Karena itu bagian bukan saya. Tapi kalau karunia Roh Kudus ini, kita nggak bisa pakai sesuka hati kita. Nggak bisa. Kecuali memang Tuhan kehendaki. Jadi jangan salah, karena apa? Karena ada pengajaran-pengajaran, oh dia punya karunia iman loh. Apa aja yang dia imani pasti terjadi. Belum tentu, saudara. Kenapa? Karena yang kita dari firman Tuhan bilang ini, seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus mau pakai seseorang untuk menyatakan mujizatnya, dia bisa pakai orang tertentu, dia juga bisa tidak pakai orang tertentu tersebut. Kenapa? Karena itu kehendak Roh Kudus sendiri. Memang pilihan Roh Kudus. Misalnya contoh satu saat, saya masih ingat, saya nggak tahu apakah di sini ada Yoko, ada Apel, apakah mereka masih ingat, kita datang ke Bengkulu, teman kita membuat pengumuman ada KKR Kesembuhan Ilahi. Ditulis pembicaranya Hendra Sefanya. Dan saya belum pernah, sejak waktu lulus dari tahun Mahu, belum pernah mengadakan ibadah KKR Kesembuhan Ilahi. Tapi apa daya, nasi sudah jadi bubur, artinya udah diumumkan, ya melangkah aja dengan iman. Melangkah dengan iman. Dan hasilnya pada malam hari itu, saya lihat mujizat-mujizat terjadi. Mujizat-mujizat terjadi, saudara. Dan itu yang doakan adalah teman-teman yang anak remaja yang sekarang jadi bapak-bapak itu. Nah, kenapa? Ya memang Tuhan yang sertai. Tapi setelah itu bisa lagi kan belum tentu. Nah, seringkali kita berpikir bahwa orang yang punya karunia Roh Kudus itu, wah dia di mana aja bisa doain orang sakit pasti sembuh, orang sakit pasti sembuh. Coba saudara perhatikan, saudara lihat video-video di YouTube tentang pendeta-pendeta yang punya karunia kesembuhan. Belum tentu, saudara. Dari sekian banyak orang yang hadir, mungkin ribuan, tapi berapa persen yang sembuh? Dari yang sakit loh. Ada nggak? Ada, karena Tuhan bela firman dan Tuhan mau memakai hamba Tuhan itu punya karunia menyembuhkan, tapi tidak semua. Kenapa? Karena ini yang atur adalah Roh Kudus. Jadi nggak boleh, wah saya punya karunia iman, saya punya karunia untuk menyembuhkan misalnya, saya punya karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, enggak, yang punya Roh Kudus. Yang punya Roh Kudus. Dan karena yang punya Roh Kudus yang menentukan kapan dipakainya. Enggak boleh sembarangan kan? Kalau saudara punya karunia dari Bapak, saudara kapan aja bisa lakukan itu. Di rumah punya karunia melayani, saudara melayani. Di gereja melayani, di kantor melayani, dimanapun melayani, kapan saja saudara bisa. Tapi karunia Roh Kudus tidak bisa. Kecuali Roh Kudus yang minta. Dan Roh Kudus bilang, ini saatnya aku mau tunjukkan mujizat Tuhan dan aku mau pakai kamu untuk lakukan kuasa mengadakan mujizat. Bisa, saudara. Tapi yang atur adalah Roh Kudus. Ada 9 ya tadi, kalau dari Bapa 7, dari Yesus 5, dan sekarang dari Roh Kudus ada 5. Ada hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ini ada 9. Nah, ini juga ada tesnya, walaupun yang tadi saya ceritakan bahwa kita nggak bisa pakai seenak kita, tapi kita bisa tes melalui pengalaman hidup kita. Iya ya, kayaknya saya lebih banyak pakai hikmat deh. Nah, apalagi ketika situasi yang sangat penting, tiba-tiba kok hikmat Tuhan muncul ya. Dan itu kira-kira terjadi beberapa kali. Nah, itu tandanya saudara lebih banyak Tuhan pakai di karunia hikmat misalnya. Atau menafsirkan bahasa roh dari pengalaman masa lalu. Jadi tes ini menolong kita, oh iya ya kayaknya ini.
Tapi kita nggak bisa apa namanya, oh ini milik saya loh, udah jadi milik saya, nggak bisa. Nah, yang kita bisa lakukan dengan karunia Roh Kudus adalah kesiapan hati kita, kerinduan hati kita. Tuhan, Allah Roh Kudus pakai aku seperti yang Kau mau dan seperti yang memang Engkau tahu ini kebutuhannya, ini penting, ini saat yang tepat. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Kita bersedia memberikan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, inilah spiritual gift. Nah, minggu depan kita akan belajar di potensi. Tapi jika Bapak Ibu Saudara mau untuk tes, ya, beritahu saya supaya saya siapkan, dan orang-orang tersebut mau mengembangkannya gimana. Nah, kita akan lanjutkan lagi supaya apa? Supaya kita bisa tahu nih, oh iya ya, saya punya karunia ini, yang karunia Bapa, jawatan Yesus, gimana saya mengembangkannya ya? Gimana saya melatih diri saya supaya itu bertumbuh dan akhirnya jadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, Bapak di sorga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami sudah mendengarkan pengajaran tentang potensi yang dimulai dari karunia-karunia rohani. Terima kasih Bapak, ada 7 karunia motivasi yang Tuhan berikan kepada kami, dan Tuhan tolong supaya kami bisa menemukan yang paling dominan di dalam hidup kami, dan kami bisa mengembangkannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga ada jawatan dari Yesus, ya, Roh Kudus tolong kami Tuhan supaya kami bisa juga mengerti apa yang Yesus berikan kepada kami. Entahkah kami punya fungsi sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai guru, tolong kami Tuhan untuk menemukannya dan memaksimalkannya. Dan Roh Kudus, kami siap kapan saja Engkau pakai hidup kami untuk menyatakan karunia-Mu, menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apa berdoa buat setiap kami yang mendengar, Tuhan mampukan kami, Tuhan menolong kami juga supaya kami bisa menolong anak-anak kami mulai dari sejak mereka masih kecil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami akan ucapkan syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan